Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Rita Dwi Lestari. Beliau merupakan pendeta di GKI Purwodadi. Dan dalam buku renungan Teens for Christ kita hari ini, renungan kita berjudul Ibadah Murni berdasarkan Yakobus 1 ayat yang ke-27. Bersama saya Carmela Natasha Febiani. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami serahkan renungan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yakobus 1 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Suatu hari ada percakapan antara Nina dan teman-temannya. Demikian, Nina mengajak teman-temannya pergi ke sebuah gereja gitu ya. Kita pergi ke gereja di mall aja yuk gitu. Ibadahnya seru, musiknya keren, pokoknya nggak ngantuk deh kalau ibadah di sana. Lalu ada temannya yang menolak ajakan Nina ini. Namanya Stella. Dia berkata, nggak cocok ibadah di tempat kayak gitu. Lampunya tuh kedap-kedip, bikin pusing. Lagian kamu tuh mau konser atau ibadah, kok suka banget pergi ke tempat ibadah kayak gitu ya. Wah, Nina ini nggak terima dong. Dia terus menjawab gini, kalau ibadah di situ tuh lebih nggak ngerasa ngantuk gitu loh, terus lebih masuk. Kalau di gereja aku tuh sering ngantuk, jadi males mau ke gereja. Nah, mungkin perdebatan seperti ini tuh pernah terjadi antara kita dan teman-teman kita ya, Teens. Nah, dan perdebatan ini juga bisa berlangsung panjang mendaftarkan apa keunggulan dan kekurangan model ibadah satu dengan yang lain. Nah, jadi ibadah sendiri itu sebenarnya apa gitu? Ibadah merupakan ritual yang berguna untuk meresapi karya keselamatan Allah bagi manusia. Dan tentu model ibadah di suatu gereja bisa berbeda-beda. Ada yang khidmat, ada pula yang ekspresif. Nah, bagaimanapun model ibadahnya, ibadah selalu berkaitan dan mempengaruhi spiritualitas hidup sehari-hari. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan bahwa ibadah yang murni bukan sekadar ritual, tapi juga aktual. Yang dimaksud aktual itu adalah sungguh-sungguh nyata melalui tindakan sehari-hari. Misalnya menolong anak yatim piatu dan membantu para janda dalam kesusahan mereka. Ibadah yang sejati tidak berhenti hanya dalam bentuk ritual di gereja, tapi berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Teens, apakah ibadahmu sudah mewujud dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari? Cobalah setiap kamu selesai beribadah di gereja ataupun berdoa dan bersaat teduh sendiri, buatlah satu rencana tindakan nyata untuk mewujudkan firman yang baru kamu baca. Misalkan pada hari ini setelah mendengarkan renungan firman Tuhan, ingat-ingatlah temanmu yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu, yatim piatu, dan kita bisa mulai untuk mendoakan mereka. Dan tentu banyak contoh lain yang bisa kita terapkan, yang bisa mulai kita wujud nyatakan melalui tindakan sehari-hari kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Engkau kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa ibadah bukan hanya sekedar duduk di gereja dan mendengarkan firman-Mu, tapi juga ada aksi nyata dalam tindakan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau Tuhan yang mendidik kami agar kami dapat sungguh-sungguh mewujud nyatakan kasih-Mu di tengah kehidupan kami. Beri kami kemampuan berpikir dengan penuh hikmat dan merasa dengan bijaksana. Tuhan, Engkau selalu beserta kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.